Di suatu universitas, di jam istirahat makan siang, sekelompok mahasiswa mendiskusikan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan pedoman geopolitik Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau dari sisi geopolitik, kita itu adalah Nusantara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dan kita memiliki garis pantai kedua terbesar di dunia. Selain itu, kita juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi untuk itu, kita yang memiliki aset geopolitik, kita harus mengelolanya dengan baik. Dina, nah jadi seringkali eksplorasi sumber daya itu tidak mempertimbangkan keberlanjutan. Nah jadi semisal contohnya itu kayak di Kalimantan dan Sulawesi. Nah jadi itu kan terkenal dengan mereka tuh memiliki sumber daya yang sangat melimpah seperti kayak hutan. Nah jadi mungkin di sana itu sumber dayanya tidak digunakan dengan baik. Nah sehingga itu tuh mungkin akan menjadi bumerang mereka untuk keberlanjutan nantinya. Itu juga masalah regulasi. Kita punya undang-undang tentang sumber daya alam yang implementasinya itu masih lemah. Di sisi geopolitik, kita juga harus melindungi laut kita seperti dari pencurian ikan di laut. Setuju. Tapi kita juga harus tahu pentingnya komunikasi. Zaman sekarang orang tuh nggak tahu arti dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Nah, wawasan Nusantara itu bukan hanya sekedar teori, namun itu juga sebagai suatu strategi kita untuk mempertahankan wilayah kita dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, wawasan Nusantara itu merupakan konsep yang mengintegrasikan seluruh aspek seperti geografi, politik, ekonomi, dan budaya. Jika kita bisa menyatukan seluruh aspek tersebut, maka Indonesia akan menjadi kekuatan yang besar di Asia Tenggara. Dan kuncinya itu adalah pendidikan. Kalau misalnya kita nggak paham konsep pendidikan, maka kita sebagai generasi muda akan tidak peduli tentang adanya aset geopolitik kita yang sama. Tentunya kita juga mulai dari diri sendiri. Misal contoh kita mencintai produk lokal dan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah itu tuh merupakan hal kecil tetapi nanti dampaknya di masa depan itu sangat besar, Dina. Dan teman-teman jangan lupa juga diplomasi internasional itu sangat penting. Indonesia juga harus ikut andil dalam memperkuat di negara atau di forum global seperti ASEAN dan juga PBB. Nah, kalau kita buat kampanye, nah ini wawasan Nusantara sebagai geopolitik, misalnya kita memaparkan di media sosial atau di seminar mungkin atau film pendek yang kita bisa buat. Bagus tuh Tia. Jadi, yuk kita buat rencana konkret. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kelima karakter tersebut berkomitmen untuk menyebarkan pemahaman tentang wawasan Nusantara melalui berbagai platform. Nah, jadi mereka menyadari bahwa menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama.